Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridya Sabila Rosyad. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan tema tantangan bisnis. PowerPoint ini adalah salah satu tugas besar mata kuliah Komunikasi Bisnis jurusan Ilmu Komunikasi kelas 5B1. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas mengenai tantangan bisnis, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu bisnis. Jadi, bisnis itu adalah suatu kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, sebuah bisnis dapat menjadi entitas yang berorientasi untuk mencari keuntungan atau tidak mencari keuntungan, dan mungkin dua orientasi itu diletakkan secara terpisah dari mereka yang menjalankan atau mengendalikan bisnis. Jadi, suatu bisnis ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi mau dia mencari keuntungan atau tidak mencari keuntungan ini diletakkan secara terpisah dari mereka yang menjalankan atau mengendalikan bisnis. Lanjut, setelah kita mengetahui apa itu bisnis, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep bisnis. Konsep bisnis ini adalah suatu ide wajib untuk semua jenis bisnis. Ini menetapkan dasar atau arah yang membentuk operasi masa depan bisnis apapun. Misalnya, konsep bisnis menentukan visi misi, model bisnis, atau rencana suatu badan usaha. Jadi, konsep bisnis ini adalah suatu ide yang dilakukan di dalam bisnis untuk menentukan arah atau menentukan model bisnis apa yang dilakukan, atau menetapkan atau membuat suatu visi misi suatu bisnis yang akan dibuat. Lanjut, setelah kita mengetahui apa itu konsep bisnis dan apa itu bisnis, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai tujuan bisnis. Tujuan bisnis di sini terdapat 4 tujuan, yaitu tujuan ekonomi, tujuan manusia, tujuan organik, dan tujuan sosial. Tujuan ekonomi ini pada dasarnya tergantung pada kebutuhan keuangan setiap badan usaha. Lanjut, ada tujuan manusia. Tujuan manusia ini umumnya menargetkan karyawan bisnis, kebutuhan mereka, pertumbuhan pribadi, keamanan, kepuasan, motivasi, dan lain-lain. Jadi, adanya tujuan bisnis pada manusia yaitu untuk membuat suatu karyawan bisnis ini terpenuhi akan kebutuhannya, keamanannya, kepuasannya, motivasinya, dan lain-lain sebagainya. Setelah ada tujuan manusia, lalu ada tujuan organik. Tujuan organik ini mencakup apa saja dan segala sesuatu yang berfokus pada peningkatan bisnis. Lanjut, ada tujuan sosial. Tujuan sosial ini mencakup segala sesuatu yang berfokus pada perbaikan masyarakat. Jadi, tujuan bisnis ini bertujuan kalau di dalam tujuan sosial untuk contohnya seperti membuka lowongan pekerjaan atau membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tadi pengertian bisnis, konsep bisnis, dan tujuan bisnis, di sini saya baru akan menjelaskan kepada poin kita pada kesempatan kali ini mengenai tantangan bisnis. Nah, memulai bisnis harus memperhatikan berbagai aspek penting agar bisnis mampu berjalan dengan lancar. Baik bisnis kecil maupun bisnis yang besar, sejumlah tantangan tak lepas menyelimuti pembisnis selama perkembangan dan pertumbuhan usaha berlangsung. Hal inilah yang menyebabkan bisnis gagal beroperasi. Jadi, setiap bisnis yang kita lakukan, setiap bisnis yang kita buat itu pasti selalu ada tantangan bisnis, tantangan-tantangan yang akan menyelimuti kita. Baik kita membuat bisnis yang besar maupun bisnis yang kecil, pasti selalu ada aja tantangan bisnis. Lanjut, tantangan bisnis, macam-macam tantangan bisnis. Nah, di sini ada beberapa tantangan bisnis yang harus dihadapi dalam menjalankan bisnis. Yang pertama, tidak ada penyesuaian digitalisasi bisnis. Salah satu yang cukup berpengaruh adalah persaingan global, di mana kamu akan bertemu para pebisnis yang menjalankan usaha serupa. Apabila tidak ada adaptasi sebagai landasan digitalisasi bisnis yang kuat, maka bisnis kamu akan jatuh dan sulit bertahan. Jadi, digitalisasi bisnis ini termasuk salah satu tantangan besar yang harus dihadapi oleh suatu pebisnis, karena kalau tidak adanya penyesuaian digitalisasi bisnis yang baik, maka
bisnis yang kita bangun itu akan jatuh dan sulit untuk bertahan. Lanjut, ada manajemen dan sumber daya manusia yang kurang profesional. Nah, manajemen dan sumber daya manusia yang kurang profesional ini juga salah satu tantangan besar yang harus dihadapi ketika kita memulai suatu bisnis, ketika kita berbisnis. Nah, ketika kita memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang kurang profesional, maka dalam kita memecahkan suatu masalah atau menentukan suatu keputusan, kita akan sulit karena adanya berseberangan ekspektasi atau adanya perbedaan pendapat dan sebagainya. Lanjut, tantangan bisnis selanjutnya itu ada kompetitor yang semakin banyak. Jika bisnis tidak disertai dengan ide kreatif atau ide-ide yang baru, maka bisnis itu pasti tidak akan dapat bertahan lama di pasar. Untuk itu, selalu diciptakan suatu hal yang unik dan tidak pernah ditemui sebelumnya, agar dapat menarik perhatian para konsumen lainnya. Jadi, tantangan yang sangat penting di dalam suatu bisnis ini adalah kompetitor yang semakin banyak. Ketika kita dihadapkan oleh suatu kompetitor yang banyak, kita harus mampu bersaing, kita harus mampu memiliki ide-ide kreatif. Lanjut, ada kurangnya inovasi. Jika tidak memiliki banyak inovasi dalam mengembangkan bisnisnya, maka perusahaan akan berjalan dengan sulit, karena pebisnis tidak dapat melakukan perkembangan bisnisnya dengan baik. Jadi, ketika tadi kompetitor semakin banyak, tetapi kita tidak memiliki ide kreatif dan kita kurang inovasi, kita tidak ada perkembangan bisnis yang baik, maka bisnis yang akan kita lakukan, bisnis yang kita punya itu akan berjalan dengan sulit. Oke. Lanjut. Nah, ini cara mengatasi dari tantangan-tantangan bisnis tersebut. Cara mengatasinya itu ada 4. Yang pertama, mempekerjakan dan mempertahankan staf yang tepat. Yang kedua, menggunakan teknologi yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan biaya operasi. Yang keempat, menghadapi persaingan yang meningkat. Nah, saya pertama akan menjelaskan mengenai mempekerjakan dan mempertahankan staf yang tepat. Nah, di sini jika bisnis memiliki orang yang tepat, maka mereka dapat berkembang. Arti dari orang yang tepat ini bervariasi menurut bisnis dan tugas pekerjaan. Tetapi masalahnya bukan tentang mendefinisikan kata dan lebih banyak tentang menemukan orang yang mencari pekerjaan. Jadi, salah satu strategi atau salah satu hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi atau mengatasi tantangan bisnis adalah memiliki dan mempunyai pekerjaan atau karyawan atau staf yang tepat. Karena tanpa orang-orang staf atau karyawan yang tepat, maka bisnis tersebut tidak akan berkembang. Lanjut, ada penggunaan teknologi yang tepat. Dengan semakin besarnya perubahan teknologi, banyak para pebisnis yang mencoba mengikuti perkembangannya dan menerapkannya ke dalam bisnisnya. Salah satunya dengan memasarkan produknya menggunakan teknologi. Nah, penggunaan teknologi yang tepat ini salah satu hal yang baik untuk mengatasi masalah dari tantangan-tantangan bisnis ini. Karena di zaman sekarang ini penggunaan teknologi sudah banyak dilakukan, maka untuk agar bisnis kita dapat berkembang, kita membutuhkan suatu inovasi. Maka penggunaan teknologi inilah yang harus kita lakukan untuk memasarkan produk-produk kita. Seperti contohnya ketika kita memiliki suatu bisnis usaha dagang atau apa, kita menggunakan teknologi yang ada untuk memasarkan dagangan kita. Contoh, kita memasarkan dagangan kita ke marketplace atau ke situs-situs online dan sebagainya. Lanjut, yang ketiga ada meningkatkan biaya operasi. Ketika bisnis makmur, begitulah laba mereka sehari-hari. Terlepas dari keuntungannya, dalam konsepnya, perusahaan ingin agar mengabdikan lebih banyak pada biaya fungsional mereka, mencerminkan kesejahteraan bisnis mereka. Jadi ketika bisnis kita sudah memiliki untung yang besar, memiliki laba, maka harus adanya peningkatan biaya operasi untuk melancarkan kegiatan bisnis kita. Yang keempat, itu ada menghadapi persaingan ketat. Tantangan dalam bisnis selanjutnya adalah semakin banyaknya kompetitor. Teknologi canggih tentu sudah mampu dalam mengintegrasi saluran dalam
bisnis sehingga tidak adanya batas ruang dan waktu dalam melakukannya. Menjadi kesempatan yang besar bagi Anda untuk menjalin kerjasama dengan berbagai bisnis di seluruh dunia. Jadi ketika kita dihadapkan oleh suatu kompetitor-kompetitor yang banyak, maka tantangan tersebut itu adalah tantangan tersebut itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk menjalin kerjasama di antara komputer-komputer yang lain, sehingga bisnis kita akan berkembang maju dan lancar. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada ada kesalahan kata dan kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.